Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dan keluarga di rumah diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Pertemuan kemarin Bu Fania sudah menjelaskan tentang materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini kan? Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang pengukuran. Dari mulai pengertian pengukuran dan contoh-contoh suatu besaran yang bisa diukur dan yang tidak bisa diukur. Jadi, kalian harus menyimak video ini sampai akhir, karena nanti di akhir video, Bu Fania akan memberikan kalian latihan soal yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kumpulkan ke Bu Fania. Oke, siap semuanya? Siap dong. Audio Jungle. 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 Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, yang pertama mengukur meja dengan menggunakan jengkal. Yang kedua, mengukur dinding dengan 2 tangan yang kita rentangkan. Yang ketiga, mengukur jarak dengan langkah kaki kita atau dengan seutas tali. Di sini, tidak semua hal dapat diukur ya anak-anak. Ada beberapa hal yang tidak dapat diukur. Contoh hal-hal yang dapat diukur. Yang pertama ada panjang tali, terus jarak loncatannya. Setelah itu frekuensi menarik nafasnya setiap menit. Itu adalah contoh-contoh hal yang dapat kita ukur besarannya. Sedangkan untuk contoh hal-hal yang tidak dapat diukur atau yang bukan termasuk dalam besaran,
seperti warna, bau, kasih sayang terhadap anaknya. Nah, yuk apalagi? Coba kalian inget-inget. Mengapa hasil pengukurannya berbeda ketika menggunakan jengkal dan ketika menggunakan penggaris hasil pengukurannya juga sama? Ayo, kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Oke, perbedaan hasil pengukuran dikarenakan satuan yang digunakan tidak baku dan hasil pengukurannya sama karena menggunakan satuan baku. Jadi, kalau kita mengukur meja dengan jengkal jari kita, itu pengukurannya nggak akan sama, nak. Kenapa? Karena setiap jengkal tangan kita itu ukurannya beda sama jengkal tangan teman kita. Jadi, itu bukan merupakan satuan baku. Satuan baku itu seperti apa sih, Bu? Satuan baku itu ketika kita menghitung panjangnya meja itu dengan penggaris. Kan kalau penggaris kan semuanya kalau 30 cm pasti 30 cm semua, iya kan? Tapi kalau jengkal tangan kan setiap orang beda-beda. Paham nggak sampai sini? Apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia menggunakan satuan yang berbeda? Misalnya depa. Depa itu apa sih, Bu? Depa itu ketika tangan kalian direntangkan itu namanya depa. Oleh karena itu diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang yang disebut satuan baku. Dari materi-materi yang sudah Bu Fania jelaskan tadi, Bu Fania harap kalian benar-benar bisa memahami tentang pengertian pengukuran, contoh-contoh hal yang bisa diukur dan yang tidak bisa diukur. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, ditulis di buku tulis, terus difoto dan dikirim ke Bu Fania. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar harus pakai masker, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak biar kita semua tidak terkena virus COVID-19. Dan yang paling penting, semoga kita semua bisa kembali ke sekolah lagi dan bisa bertemu secara langsung. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.